Gua sih sebetulnya tuh bukan buat liga. Oke. Gua tuh mau ngebangun industri olahraga. Kebetulan hasil survei keluarnya sepak bola untuk dapat pembeda. Jadi gimana caranya? Kan orang kalau mau juara biasanya pengen di daerahnya nih. Nah, kalau Purwakarta, Subang, Karawang kan langsung tiga-tiganya. Nah, gua ngambil jalan di luar pemikiran orang-orang. Gimana caranya ada pembeda nih? Berarti gua ambil si tengahnya ini si Cikampeknya, walaupun itu kecamatan. Kurang familiar sistem dari Cikampek League ini. Dan cenderung kata orang asal-asalan. Cuma kita juga ada rujukan. Rujukannya itu kita pakai sistem Liga Polandia tahun terakhir dipakai tahun kemarin. Terus Vietnam terakhir dipakai 2013. Jadi saya tidak mau mencampur adukan antara hal non olahraga dengan olahraga dengan yang non itu gitu. Saya ingin fokus. Makanya tadi juga mungkin saya bilang bila pun memang saya akan jadi yang terdepan untuk mendatangkan investasi di sini, minimal saya sudah berbuat. Udah saya buat juga liganya, bakar juga uang juga sudah di liganya. Tinggal lihat aja hasilnya nanti ke depan kayak gimana. Halo guys, welcome to Sinergi Network with me Vera Rizka. Kali ini nih dengan tema yang sama, kami sport. Kita kedatangan tamu yang spesial banget nih guys. Langsung aja kali ya, the one and only Fajar Saktio Nugraha. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enaknya manggil apa nih Kang? Akang, Aa, sayang. Aja. Fajar berarti ya. Iya. Fajar. Sekarang kesibukannya apa aja nih ya? Kesibukan sekarang selain CL ya. Selain CL, oke. Selain CL ya paling kegiatan kantor biasa. Terus sampingan-sampingan kecil sih. Paling kayak gitu. Oke. Nah, tadi nih CL itu kan Cikampek League nih. Boleh dijelasin nggak tentang CL? Cikampek League ini tuh apa sih? Cikampek League ini dulu sekitar tahun 2018 itu kita awalnya membuat Karawang Super League. Awalnya Karawang Super League sudah berjalan, CEO-nya bukan saya. Kemarin itu posisi saya ketua pelaksana. Ya. Di Karawang Super League tuh ada sedikit masalah. Terus terkepotong pandemi ya, kepotong pandemi. Itu kita langsung prepare CL tuh. Nah, karena ada pandemi tuh mundur tuh Cikampek League. Nah, akhirnya kita buat Cikampek League di tahun 2021 untuk pria, untuk olahraga sepak bola pria. Mungkin kayak gitu. Oke, berarti Cikampek League ini sendiri awalnya triggernya dari si Karawang Super League ini. Betul, kalau lebih jauhnya lagi memang ada yang paling pertama mungkin menurut saya itu di Bandung Premier League. Nah, dulu tuh si Karawang Super League ikut tuh salah satu bagian. Cuma kalau untuk Cikampek kita belum ada komunikasi dengan pihak Bandung Premier League, belum ada. Bandung Premier League. Iya, atau BPL. Oke. Apa emang sebelumnya tuh emang konsen dari dulu tuh emang basicnya emang ada olahraga di dunia olahraga ini nih. Setahu gue lu SH kan ya padahal ya? Iya. Gue sarjana hukum betul. Kalau basic gue paling dulu tuh pernah ikut taekwondo sampai sabuk biru doang. Terus kalau sepak bola pernah SSB juga, cuma nggak lama. Tapi emang ada suka bolanya betul. Suka bolanya gitu ya. Berarti masih nyambung lah misalnya dari merahnya betul. Nih. Oke, kenapa mesti sepak bola nih? Gua pas 2021 tuh sempat buat survei itu olahraga mana aja yang ada potensinya. Nah, gua lihat hasil surveinya itu sekitar 69% di sepak bola. Di Karawang, Subang, dan Purwakarta. Oke. Ada sekitar 1.000 lebih peserta yang ada di survei itu. Sampai akhirnya ya ditetapinlah si sepak bola ini. Mungkin ke depan ada yang lain sih. Berarti untuk saat ini fokusnya di dunia sepak bola dulu. Betul, nih olahraga ini. Ya betul. Berarti itu juga salah satu alasan lo bikin liga di Cikampek.
Di luar dari, oh ya sama ini, gua tuh sebetulnya tuh bukan buat liga. Oke. Gua tuh mau ngebangun industri olahraga. Kebetulan hasil survei keluarnya sepak bola. Gampangnya gini sih, kalau misalkan apa sih emang kenapa bukan disebut liga malah industri olahraga? Beda antara kita mau masak telur dengan kita bangun peternakan telur. Itu dua hal yang berbeda gitu. Ya. Kalau kita cuma buat liga itu cuma masak telur disantap langsung sama si orang-orang penikmatnya. Kalau bangun industri itu dari gasnya dari mana, panggangan dan lain-lain, supply dari mana dan lain-lain juga itu dipertimbangkan. Jadi sebetulnya gue tuh bangun industri olahraga. Oke, berarti itu emang lo tuh pengen dari intinya lah ya, Iya. dari awal bangetnya. Bukan cuma lo sekedar ngadain kegiatan itu, terus ada yang ikut gitu ya. Iya, karena kalau misalkan kegiatan-kegiatan sepak bola tuh udah banyak dari yang profesional itu udah langsung dijalankan oleh PSSI, Liga 1, Liga 2, Liga 3 dan seterusnya. Nah, terus yang amatir juga bahkan yang tidak ada titelnya seperti Tarkam dan lain-lain itu udah ada, tapi nggak ada yang jangka panjang gitu. Ini tuh mau dibawa kemana? Sedangkan agak kecil, pasti mungkin kalau nggak salah hitung tuh cuma 1000 banding 1 yang akan jadi profesional. Dari 1000 orang pemain sepak bola amatir itu hanya 1 yang masuk ke ranah profesional atau semi profesional, itu mungkin hanya 1. Nah 99-nya ini mau dikemana ini? Sedangkan kan kalau hobi harus dikeluarkan kan, harus dijalanin gitu, dan dibuatlah serius lah. Nah akhirnya kita buat gimana caranya si orang-orang ini tuh bisa merasakan bisa merasakan yang atlet-atlet profesional rasakan di atas. Oke, balik lagi nih, tadi kan lo ngebahas masalah riset di beberapa daerah nih, Purwakarta, Subang, sama Karawang. Kenapa? Boleh tahu nggak sih? Kenapa mesti Purwakarta, Subang, dan Karawang? Wih, keren nih pertanyaannya nih. Kenapa di 3 daerah itu sedangkan banyak ya? Yang pertama mungkin karena gua besar dan tinggal di salah satu daerah situ, Karawang. Yang kedua, secara potensi bisnis atau si industrinya itu enak, dia disokong langsung sama 3 daerah. Kalau misalkan dulu KSL dia disokongnya sama 2. Kalau ini 3 itu lebih enak. Kalau KSL dulu cuma Bekasi sama Karawang. Nah kalau sekarang tuh enak, dia udah mah kita memilih di Cikampek kan. Jadi nanti 3 daerah ini tuh yang menjadi peserta lah di sini tuh. Jumlah orang-orangnya tuh bisa kita analisis lebih jauh gitu secara riset. Biar lebih luas juga. Cuma secara prinsip memang dikarenakan kita pernah buat dulu itu di Karawang. Salah satunya kita pernah buat di Karawang, terus akhirnya kita bergeser lah ke Cikampek. Oke, berarti apakah berarti asli kan Cikampek nih di sini di Cikampek. Apakah itu salah satu alasan lo nih kenapa Cikampek jadi tuan rumah? Atau ada alasan lain sebenarnya? Nama atau gimana nih? Nama boleh, atau pokoknya alasan lo kenapa sih mesti Cikampek nih? Kenapa nggak di Karawangnya sebagai kabupatennya gitu kan? Iya. Kenapa mesti di kecamatannya? Kenapa nih? Apa yang membuat lo? Yang membuat gua memilih nama Cikampek dulu ya, itu tadinya kita mau buat itu Liga Purwasuka. Tadinya tuh. Ya Purwakarta, Subang, Karawang. Tapi rasa si tengahnya nggak dapat nih untuk dapat pembeda. Jadi gimana caranya? Kan orang kalau mau juara biasanya pengen di daerahnya nih. Nah kalau Purwakarta, Subang, Karawang kan langsung 3-3-nya. Nah gua ngambil jalan di luar pemikiran orang-orang, gimana caranya ada pembeda nih. Berarti gue ambil si tengahnya ini si Cikampeknya, walaupun itu kecamatan kayak gitu. Berarti itu aja tuh kenapanya, alasannya salah satunya. Iya. Oke. Ya lebih jauh mungkin dikarenakan namanya industri kan harus dibangun dari awal ya. Kalau kita bangun rumah harus ada pondasi dan lain-lain. Betul. Nah, gue lihat selain Karawang itu ada Cikampek yang punya daerah industri untuk nantinya menyokong kegiatan ini, karena kan
salah satu poin untuk kita buat industri itu bantuan dari luar juga kan. Industri lain yang hidup di situ kita bisa ikut masuk di situ, jadi nggak terlalu berat mulainya. Misalkan kan kalau di sini ada ada KIC, ada ada BIC, ada Kujang, ada Indotaise. Nah itu kan mereka butuh ruang untuk promosi. Nah dunia olahraga tuh kan memang bingung juga mau dari mana lagi selain yang berhubungan tentang sepak bola seperti jersey bola, intinya yang perdagangan langsung. Nah gue ngelihat potensi itu. Jadi udah ada industri duluan. Berarti lo lihat awalnya dari industri itunya dulu nih lo lihat berarti. Betul. Nah orang-orang industri ini kan kita lihatnya mereka jangka panjang nih. Nah kalau kita cuma buat kegiatan-kegiatan yang cuma jangka pendek, mereka kan promosinya cuma sementara, dievaluasi juga belum tentu selanjutnya bisa ikut lagi kan. Nah kalau ini kan jangka panjang, terus juga bisa dilihat nanti evaluasinya apakah bagus atau enggak secara promosi, efek targetnya kena apa enggak gitu, kayak gitu. Berarti itu kan tadi kan lo emang udah lihat nih dari si industrinya ini ya. Boleh bahas masalah sponsor gak nih kita? Boleh. Berarti apakah itu salah satu yang lo pikirin juga, jadi mereka ini bisa jadi lo sponsor nih atau gimana? Jadi dari Cikampek League ini sendiri gampangnya sih sponsornya dari mana sih? Kalau sekarang kita sponsor yang pertama itu dari Galuh Mas Group, terus itu di Karawang, terus yang kedua itu di Pupuk Kujang di Cikampeknya Karawang juga, terus ada perumahan masih di Galuh ya, terus ada NF Apparel itu dari Purwakarta. Oke, berarti ada dari Purwakarta yang NF Apparel ini sendiri, kemudian ada dari Pupuk Kujang, kemudian ada dari Galuh Mas. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, Fajar ya. Apa nih? Udah habis dana berapa sih, si Cikampek League ini sendiri nih? Dapur ya. Gak apa-apa sih kalau nggak mau juga ya. Kita sekarang tuh match 8 ya. Per hari tag ini tuh match 8 ya. Berarti mungkin nggak perlu secara rinci lah ya. Iya, tembak aja ya. Kira-kira sponsornya apa, bakar uangnya nih. Kalau sponsorship kita masih di bawah 20. Sponsorship masih di bawah 20. Nah kalau untuk bakar uang si CV-nya pribadi, si operator liga itu udah hampir udah hampir di 40 jutaan. 40 udah hampir 40 jutaan, karena rata-rata satu matchnya itu sekitar 5 juta, berarti ya 5 juta kurang lebihnya. Berarti sekarang udah match ke 8 ya? Karena kalau dulu tuh saya ngitungnya 16 sih ya, kan sekarang 11 tim. Kalau misalnya 16 tim itu kita subsidi tidak langsung itu 700.000 per tim. 700.000 per tim. Tapi tidak langsung. Jadi nggak langsung kita kasih cash, tapi pasti pelaksanaan itu tuh udah turun. Jadi harus kan Cikampek League ini per matchnya 500 ya, itu masih KSL aja tuh udah segitu dulu tuh 2019. Nah Cikampek League masih 500 tuh, karena kalau dihitung nah sekarang itu pembuatan kegiatan itu sekurang-kurangnya di 1-2an. 1-2 iya. Berarti siapa tahu ada yang nonton kan ya? Iya. Ada yang mau jadi sponsor nih. Masih bisa nggak nih Fajar nih? Bisa banget. Kemana nih ya ngehubunginnya nih? Bisa ke Instagram mungkin ya, ke Instagram di situ ada kontaknya juga, tinggal diklik. Mau DM juga nanti ada yang ngecek. Ada adminnya langsung. Ada adminnya bisa kita lihat. Adminnya. Apa sosial medianya kabel atau apa aja? Cikampek League di Instagramnya. Ya. Instagram aja nih sekarang. Instagram aja dulu. Kita fokus Instagram dulu. Berarti siapa yang mau jadi sponsornya Cikampek League ini bisa langsung buka Instagram, search Cikampek League, langsung DM aja dulu bisa ya. Iya. Nah, oke. Tadi kan lo kan bilang selalu pengen apa yang lo kerjain ini tuh jangka panjang. Iya. Nggak mau cuman apa yang lo lakuin terus beres selesai gitu-gitu aja kan. Iya. Gue mau bahas masalah apa rencana terdekat lo nih di dunia olahraga ini, kan sekarang yang lagi lo jalani nih Cikampek League ini nih.
Untuk nextnya apakah udah ada ancang-ancang lagi nih kegiatan yang bakal atau apa yang bakal lo lakuin atau gimana? Atau masih fokus apa yang lo tuju masih tetap dunia bola nih, sepak bola nih. Mungkin gak sih Jai kayak nextnya lo bakal bikin olahraga lain selain sepak bola atau apa kegiatan olahraga lain selain sepak bola? Mungkin banget karena memang kita mau bangun industri olahraga bukan liga sepak bola atau industri sepak bola. Kita mau bangun industri olahraga dan memang kalau jangka panjang memang lancar. Ini tuh udah ada roadmapnya lah 3 sampai 2034. Semoga itu lancar tuh nanti kita pengen punya satu kawasan olahraga. Berarti planning lo udah sejauh itu ya? Iya. Udah sampai 2034 ini? Iya, 2034 kita pengen sedikit-sedikit lah buat kawasan olahraga di sekitaran Karawang, Purwakarta, Subang, atau mungkin nanti di Cikampek, nanti menyesuaikan lah kalau lokasi. Kalau misalkan ke depan yang terdekat itu mungkin antara futsal, badminton, atau volley. Antara ketiga. Tapi tidak menutup kemungkinan tiga-tiga itu jalan langsung atau nggak menutup kemungkinan. Nggak menutup kemungkinan. Kalau misalnya ada yang tertarik nih mau menjadi CEO-nya dan kita bantu support kegiatannya bisa sama tapi lewat Cikampek balik dulu. Lagi ke lewat Cikampek dulu lagi gitu ya. Sama-sama dunia sepak bola. Betul. Sama-sama di Purwakarta, Subang, dan Karawang. Perbedaannya apa nih? Perbedaannya sistem liga. Ini juga perlu dijelasin lebih lanjut ya karena udah mau masuk fasenya nih. Cikampek League ini ya, nih. Cikampek League. Jadi memang kurang familiar sistem dari Cikampek League ini dan cenderung kata orang asal-asalan. Cuma kita juga ada rujukan. Rujukannya itu kita pakai sistem Liga Polandia terakhir dipakai tahun kemarin. Terus Vietnam terakhir dipakai 2013. Jadi satu bagan nih, gambarnya satu bagan ya. Ini ada misalkan Cikampek League aja ya. Ada 12 tim nih, ada 12 tim. Nah, mereka itu saling ketemu. Berarti total 11 pertandingan karena 12 tim ya. Yeah. Nah, setelah beres poinnya udah ada, itu nanti kita ambil tengah-tengahnya. Kita ambil tengah-tengahnya. Ranking 1 sampai 6 masuk bagan atas. Ranking 6 sampai 7 masuk bagian bawah bahasanya. Kalau di Polandia memang ada sistem degradasi atau turun kasta. Cikampek kan belum ada kasta keduanya. Nah, si 1-6 ini memperebutkan juara. Di 1 sampai 6 ini. Iya, memperebutkan juara. Nah, ranking 7 sampai 12 ini gimana caranya lepas dari zona turun kasta, degradasi, kayak gitu itu pembedanya. Nah, setelah di split kan tadi baru sampai 11 pertandingan ya. Nah, di split langsung masuk ke grup masing-masing. Nah, ranking boleh minum? Boleh. Ya, minum dulu ya. Ini minum dulu biar gak grogi. Iya, dulu ya. Ini belum ada sponsornya. Belum, siapa tahu ya. Siapa tahu. Siapa tahu kan ya buat minum. Sponsor dong. Sampai ke degradasi nih. Sampai degradasi, si ranking 1 sampai 6 itu masuk ke pertandingan selanjutnya atau fase 2 kalau saya nyebutnya. Nah, mereka saling ketemu untuk nyerebutin juara. Nah, si poin yang udah didapetin itu dilanjutin lagi. Nah, yang belum banyak orang tahu bahwa si ranking 7 dan bawah ini lanjut pertandingan dan tidak bisa ke atas dalam artian rankingnya dia stuck di 7 misalkan. Di pertandingan terakhir tuh poin si ranking 7 39 misalnya. Nah, si ranking 6 ini 35. Nah, itu tuh nggak jadi ketukar posisinya. Dia tetap stay di 6, yang 7 juga stay di 7. Betul. Walaupun poinnya 7 lebih besar. Memang ini nggak familiar untuk di Cikampek, di Indonesia. Bahkan di dunia juga anggaplah ada 200 lebih negara, cuma 2 negara kan yang pakai. Jadi memang nggak familiar. Masih terlalu awam lah ya. Masih terlalu awam. Termasuk juga tim rapid. Tim rapid ini itu sistem player draft. Ya, sebetulnya player draft yang benar ya versi basket itu si orang-orangnya itu direkrut dari SMA lah, kalau di kita dari SMA
atau dari universitas, nanti dimasukin ke klub-klub profesional, tapi diambil dari ranking terbawah. Nah, dulu kalau misalkan timnya ini genap, kita mau pakai sistem pemainnya aja yang dicabut. Dan kita belum sampai SMA sih, kita masih terbuka. Nanti misalkan si ranking 11-nya siapa? Dia main dulu nih di ranking 12. Terus nggak direkrut sama ranking 12-nya, diambil lah sama yang ke-11. Terus. Oh, begitu. Sampai ke ranking 1. Nah, itu tuh lanjut lagi. Nanti ada lagi pemain baru lagi masuk terus. Sampai nanti punya tim permanen lah bahasanya. Agak balik lagi nih sedikit nih. Tadi kan lo udah bilang nih, tadi sempat cerita lah sama kita niatnya nextnya lo nggak bakal cuman masalah bola nih yang lo mau kembangin, bukan dunia sepak bola. Tapi kenapa bola lagi? Yang tadi gue ceritain Tetap itu hasil riset itu, karena riset ngasilinnya sampai ke 69%. Itu udah data signifikan lah untuk ya ini pilihannya cuma ini untuk tahun pertama supaya pangsa pasarnya sudah ada, tinggal kita bangun lah, tinggal kita matengin. Cuma memang resiko dari pembangunan industri ya kayak gitu. Kita pelan-pelan, nggak akan langsung kelihatan satu rumah lah kalau kita bangun rumah, pasti pondasi dulu dan terlihat lama gitu. Oke, nah si Cikampek League ini sendiri kan udah jalan, udah match ke-8 ya ini Cikampek League sendiri ini ya. Nah, menurut lo nih, pandangan lo, kekurangan dan kelebihan dari setiap match ini apa nih? Kekurangan dan kelebihan, mungkin yang pertama kalau secara non teknis ya itu kayak kemarin nih ada yang ngebahas masalah lapang. Siapa tuh? Ada yang ngebahas masalah medis nih. Itu gimana nih menurut? Iya, kalau untuk lapang ya, untuk lapang tuh karena kita mau bangunnya industri ya, di otak saya tuh nggak kepikiran untuk nyewa lapangan, awalnya tapi ngebangun lapangan. Tapi memang ya resiko orang-orang nggak sepakat lah. Setiap orang kan punya idenya ya, dan idenya ini kan harus valid gitu bahasanya. Nah ternyata orang-orang nggak siap untuk fase pembangunan ini, pengen langsung udah bentuk lapangan yang nyaman. Yang nyaman, betul. Sedangkan saya itu baru banget kontrak sewa si lahan itu. Untuk kedepannya kita perbaiki, walaupun memang setelah evaluasi kita nggak di situ tuh, kalau untuk usia dewasa nggak bisa di situ. Yang tidak memungkinkan juga. Itu untuk lapangan. Nah kalau misalnya lapangan yang sekarang, karena kita akhirnya hanya pure operator liga dan juga mungkin panpel, nah kita nggak secara pribadi saya tidak melihat tugas saya untuk benar-benar membangun si lapangan ini, karena biayanya jadi lebih besar kan. Nah termasuk kalau misalkan medis ya. Nah untuk beberapa tim yang hadir di manajer meeting atau yang memang lihat dari awal, yang memang kita persediakan itu ambulan. Hanya ambulannya untuk keadaan genting. Jadi logikanya tuh yang saya bangun ya untuk Cikampek League. Dan juga ini kan termasuk ke surat rekomendasi juga, jadi sudah ada sudah ada ACC gitu, walaupun mungkin pihak PSSI juga belum fokus terhadap medis ini gitu. Jadi kerangka berpikir saya tuh seperti ini, setiap tim itu harus punya tim medis sendiri dalam artian bertanggung jawab terhadap klubnya masing-masing, keadaan dan lain-lain. Nah tugas saya itu hanya mengantarkan dari lapangan ke rumah sakit terdekat, yang ada salah satu rumah sakit yang sudah bekerja sama di Cikampek. Jadi gitu teh kalau untuk tim medis. Kenapa kita nggak pakai yang profesional langsung? Karena yang saya bangun itu yang tadi saya cerita. Tapi berarti sampai yang match sekarang ini juga hanya ambulans atau ada penambahan medis sendiri? Sebetulnya kita udah ada dua orang yang memang backgroundnya benar-benar dari medis.
Tapi dengan beberapa kendala akhirnya belum bisa hadir lagi. Mereka tuh datang di match 6 ya, match 6, match 5 apa match 6, match 7 gitu. Itu mereka ada di situ. Termasuk juga kalau saya nggak salah dengar sempat ada yang mau pertandingan Kang, harus ada inspektur pertandingan. Nah itu tuh dari pihak wasit ya, inspektur pertandingan. Nah itu tuh sudah ada inspektur wasit itu tuh sudah ada dan sudah berjalan. Kalau untuk pengawas pertandingan dari match pertama pun sudah ada dan berlisensi. Kayak gitu teh. Nah, planning ke depannya nih, tadi kan udah banyak apa yang lagi lo lakuin kan udah lumayan banyak nih, dan semuanya itu terplanning sampai tadi 2034 ini kan. Iya. Cara buat lo ngerawat dan ngebangun apa yang udah lo planningin tuh gimana nih? Terus arah lo mau kemana nih selanjutnya nih? Apakah tetap mau membangun dunia olahraga ini atau gimana nih? Yang pasti memang karena kita mau bangun ini ya, mau bangun industri ya, kita harus ada orang yang maju paling depan untuk mengajak orang invest. Baik itu profesional dan non profesional. Itu memang harus ada yang mendorong ke depan pun. Memang saya berencana untuk melepas Cikampek League ini untuk dipegang oleh orang lain. Nextnya harapannya dan juga olahraga lain, biar saya fokus untuk mencari investor untuk datang ke sini, karena bebannya lumayan, ada 3 kabupaten kota kan, dan tidak gampang juga mendatangkan investasi ke daerah yang bukan ibu kota seperti Bandung, Jakarta, tidak mudah. Maka dari itu mungkin ke depan saya ada beberapa langkah. Yang pertama mungkin yang pasti saya harus fokus di pencarian investasi. Yang kedua juga saya harus memperkuat power saya, terus juga memperkuat link dengan berbagai cara lah, yang mungkin ke depan bisa akhirnya terbangun si industri olahraga dan entertainment ini di Purwasuka ini. Betul. Tadi kan lo bilang nih, lo bakal memperkuat power lo untuk membangun semua ini nih. Iya. Apa nih cara lo memperkuat power lo ini tuh gimana nih? Yang pertama memang gue mau memperkuat yang tadi ya. Yang pertama tuh kayak linknya diperkuat, terus juga pokoknya apapun yang bisa mendatangkan investasi ke sini dengan simbol orang yang dipercaya. Dengan simbol orang yang dipercaya, bisa dalam bentuk kepercayaan terhadap uang, bisa kepercayaan terhadap jabatan, bisa kepercayaan juga dalam banyak hal lah. Oke, berarti tadi kan ada salah satunya percaya dengan orang yang punya jabatan nih, Apa Fajar nih. Apakah apa tuh nantinya Apa Fajar sendiri bakal salah satu dari orang tersebut nih, apakah bakal menyalonkankah sebagai anggota atau bagaimana? Ya mungkin kita lihat nanti lah, We'll see, kita lihat aja hasilnya kayak gimana. Yang pasti saya tidak mau mencampur adukan antara hal non olahraga dengan olahraga dengan yang non itu gitu. Saya ingin fokus, makanya tadi juga mungkin saya bilang bila pun memang saya akan jadi yang terdepan untuk mendatangkan investasi di sini, minimal saya sudah berbuat. Udah saya buat juga liganya, bakar juga uang juga sudah di liganya, tinggal lihat aja hasilnya nanti ke depan kayak gimana. Oke. Harapan dan pesan apa sih yang pengen lo sampaikan? Mungkin di dunia olahraga inilah ya. Harapan kalau untuk diri gue sendiri ya, harapan untuk diri gue sendiri, semakin banyak orang yang ngeh bahwa selain jadi tontonan, olahraga itu juga bisa menjadi ranah untuk mendapatkan penghasilan tambahan atau mungkin penghasilan utama. Nah, cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan dan utamanya ini ya harus ada pembukaan lapangan kerja kan. Harus ada pembukaan lapangan kerja.
Nah, untuk membuka lapangan kerja ini kan berarti harus ada tempatnya atau wadahnya atau si industrinya. Yang menaungi. Iya, kita asumsi CL aja lah ya. Oke. Kita asumsi CL aja itu jika satu tim itu ada 20 orang, di satu tim itu ada 20 orang dan dengan manajemen anggaplah 30 ya. Ada 30 dikali misal 11 ini ya, 11 tim. Itu sudah cukup banyak lapangan kerja yang terbuka jika memang jadi sebuah industri. Makanya dari itu saya berharap jika memang orang-orang yang fokus terhadap jika orang-orang yang memang ngeh dalam manajer meeting itu, saya pengen tahun pertama ini kan cita-citanya ya. Saya pingin di tahun pertama ini orang-orang tuh fokus terhadap internal keuangan klubnya masing-masing. Makanya saya kasih ruang sebesar-besarnya seperti ketika live streaming sekarang kita ambil kesempatan untuk teman-teman dapat beriklan di situ setiap tim. Juga sebelumnya kita kasih ruang-ruang juga gitu yang tim nggak tahu bahwa tim-tim tersebut kita coba cari sponsorship walaupun memang belum ada hasil langsung. Kayak gitu sih mungkin. Kurang lebihnya sih kurang lebihnya kayak ya. Gitu. Satu lagi nih, Fajar ya. Sedikit lah boleh diceritain life hacks seorang Fajar Saktiawan Nugraha tuh gimana? Life hack saya mungkin di umur baru 26 tahun ya. Yang pasti percaya proses terus juga saya punya prinsip tidak ada pelaut yang lahir dari lautan yang tenang. Jadi dia harus teruji di lautan yang ganas. Oke. Nah, mengerikan. Mungkin pertanyaan dari kita sih udah habis nih ya. Iya. Cuman kita kemarin sempat share juga nih di sosial media kita. Namanya Pap Tete nih ya Fajar. Apa tuh? Kesini ya Fajar. Iya. Jadi itu tuh pertanyaan-pertanyaan titipan. Dari Center Guys nih. Boleh? Ada pertanyaan untuk apa aja? Ada niatan mau nambah liganya? Oh iya, oke. Ada nih apa aja nih? Boleh minum dulu kali? Iya, diminum dulu ya. Biar agak santai. Ada niatan mau nambah liganya. Mau nambah? Kalau untuk liga sepak bola ya, liga sepak bola itu sebetulnya di tahun pertama sih memang belum kelewat ya. Itu mau ada liga perusahaan, liga perempuan, liga usia dini, cup dan liga. Jadi ada 5 nih di 2 tahun pertama kalau di sepak bola. Nah mungkin kalau misalnya liga olahraga lain atau mungkin kompetisi ya, karena tidak semua olahraga bisa bentuknya liga. Cuma yang pasti ingin jangka panjang ya. Yang tadi saya bilang kalau nggak volley, badminton, futsal. Antara 3 itu mungkin di tahun depan atau 2 tahun lagi. Volley, football, futsal dan tadi ada 5 liga. Ya, yang 2 tahun ini diusahakan terlaksana. Oke, next. Apakah Anda bahagia? Waduh, apa tuh? Dr. Stranger. Apakah saya bahagia? Saya sangat bahagia dan menikmati proses-prosesnya yang keras ini karena saya suka tantangan-tantangan ini. Suka yang keras-keras. Suka yang keras-keras. Saya suka yang keras-keras. Saya suka yang keras-keras. Betul. Karena saya percaya ketika orang ingin menginginkan sesuatu gitu ya, orang itu akan diuji oleh Tuhannya. Jika dia lulus dalam ujiannya, dia akan dapat ujian yang lebih berat. Betul. Nah, saya percaya itu. Okay, next. Mau diseriusin gak Kang tim sepak bolanya? Mungkin liganya. Rapid ya? Mungkin ini ya. Oh, rapid ya? Ya. Ini ada sih tapi belum waktunya. Saya memang mau ada bangun satu tim, tapi memang saya ingin mulai dari bawah, mulai dari hal yang paling dasar dari usia muda. Cuma masih tahap persiapan lah, masih jauh. Tapi masih ada jauh. Lah ya. Kemungkinan itu akan ada. Untuk sepak bola ya, untuk sepak bola betul. Okay, next, ada lagi?
Oke, berarti sekian nih apa aja nih pertanyaan-pertanyaan dari kita dan dari Stealer guys nih. Thank you banget Sama-sama, udah mau sama-sama. nyempetin waktunya ke sini, udah mau sharing-sharing pengalamannya ke kita Iya, iya. dan apa yang akan nextnya mungkin jadi contoh untuk muda-mudi yang lain. Ya kan, untuk lebih produktif lagi. Thank you banget. Sama-sama. Thank you. Mungkin sekian nih guys dari kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.